Kita akan membuat grafik ya. Grafik ini sebenarnya bisa dikerjakan di Excel. Namun kita kalau menjelaskan tentang grafik gitu ya, kita biasanya menjelaskan di PowerPoint. Jadi lebih enak kita membuat langsung saja di PowerPoint. Tapi sebenarnya ini ada hubungannya antara PowerPoint dengan Excel gitu ya. Kalian sebenarnya bisa bikin di Excel, kemudian ditampilkan di PowerPoint. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan grafik ini di Excel, di PowerPoint, namun nanti di-linkkan ke Excel gitu ya. Nah, kita langsung saja ya, kita buka slide yang baru, misalnya slide 8 ya. Kita bikin membuat grafik ya. Nah, contoh misalkan kita akan membuat grafik batang nih. Tinggal klik di sini di menu insert, kemudian chart ya. Nah, ini silahkan kalian mau pilih yang mana, mau pilih yang kolom, mau pilih yang line, yang pie, bar, area, ini ada macam-macam ya jenis grafiknya. Namun agar lebih mudah dulu kita gunakan yang batang saja ya, yang kolom dulu ya. Oke, kita select kolomnya, kemudian oke. Nah, ini dia langsung nge-link. Dia langsung nge-link menunjukkan si Excel-nya ini gitu ya. Nah, kita langsung isi saja. Misalkan nih, kita kemarin udah belajar RAB ya. Kita contoh misalkan di sini pemasangan, kita contoh ini untuk pemasangan kusen dan jendela ya, kusen pintu dan jendela. Jendela kita isi dulu. Yang pertama, misalkan ini pemasangan kusen pintu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pemasangan daun pintu. Kemudian yang ketiga pemasangan kusen jendela. Dan yang keempat pemasangan daun jendela. Nah, kemudian yang seriesnya itu kita isi dengan perubahan ya, perubahan harga dari tahun ke tahun untuk pemasangan kusen pintu dan jendela. Nah, untuk seriesnya kita isi si series ini berdasarkan perubahan tahun ya. Jadi kita akan membuat sebuah bagan perubahan harga dari tahun ke tahun untuk pemasangan kusen pintu dan jendela. Nah, untuk si seriesnya ini kita tulis tahun ya. Tahun 2020 misalkan. Kemudian series kedua tahun 2018 per 2 tahun ya. Kemudian yang series ketiga 2016. Nah, untuk harganya, untuk pemasangan kusen pintu, misalkan kita tulis di situ 140.000. 140.000 untuk hari ini, untuk tahun ini. Nah, kemudian untuk daun pintu kita tulis misalkan 160.000. Untuk kusen jendela misalkan 80.000. Sedangkan daun jendela untuk pemasangannya adalah 85.000. Nah, kemudian di tahun 2018 kita anggap itu turun 20.000 menjadi 120.000. Kemudian daun pintu menjadi 140.000. Kemudian pemasangan kusen itu berubah menjadi, anggap saja menjadi 70.000 rupiah. Kemudian untuk daun jendelanya menjadi 75.000 rupiah. Nah, sedangkan di tahun 2016 dia berubah, pemasangan kusen pintunya turun menjadi 100.000 misalkan. Nah, untuk daun pintunya menjadi 120.000. Kemudian untuk kusen jendelanya menjadi 65.000 misalkan. Nah, untuk daun jendela menjadi 70.000 misalkan. Oke. Nah, ini akan berubah semuanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan judulnya. Judulnya misalkan kita tambahkan judulnya adalah harga
harga pemasangan pintu dan jendela ya, dari tahun ke tahun, dari tahun 2020, 2018 dan 2016 seperti itu. Nah, ini hasilnya gitu ya. Kita close saja ya. Ini boleh di close kalau sudah, silahkan. Nah, ini sudah di close ya. Hasilnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah, kemudian misalkan kita mau merubah datanya nih, ternyata datanya di tahun 2020 harga pemasangan kusen pintu itu bukan 14.000, tapi misalkan 18.000 misalkan ya. Bisa kita edit. Caranya kita klik si kolomnya ya. Kita klik kolomnya, kemudian di sini ada edit data. Nah, ini ada edit data. Bedanya apa? Ada edit data dan edit data in Excel. Nah, ini kita coba aja dua-duanya ya. Kita lihat misalkan edit data di sini. Edit data yang tadi muncul ya. Nah, ini yang tadi kita bikin gitu ya. Misalkan si kusen pintunya ternyata menjadi 15.000 misalkan ya. Oke, jadi 15.000 dia akan berubah. Ini kan tadinya 14.000 ya. Kita lihat tadinya 14.000 yang tahun 2020. Kita rubah menjadi 15.000, kita lihat perubahannya. Ya. Nah, menjadi 16.000 gitu ya pemasangan daun pintunya. Nah, kemudian kita edit lagi nih. Untuk kita lihat lagi perubahannya jika kita merubah melalui Excel. Nah, data Excel. Kalau kita buka. Nah, kita langsung ngelink ke Excel ya. Excel kita langsung terbuka gitu ya. Nah, kita lihat kita akan rubah nih semuanya ini datanya menggunakan titik koma ya. Ini kan masih 00, kita gunakan titik koma, bisa kita gunakan di sini. Oke. Kita lihat kan semuanya. Nah, pakai rupiah ya. Rupiah 2 pakai rupiah. Nah, kemudian setelah itu kita rubah misalkan nih kita mau merubah si daun pintunya menjadi 180 nih, kita rubah ya. 180. Enter ya. Nah, kemudian gak usah di-save ya. Langsung, nah ini langsung berubah ya di sini. Kita lihat satuannya di sini, satuan yang tadinya tidak ada komanya atau rupiahnya ya. Jadi ada rupiahnya ya, ada koma. Jadi tiga angka di belakang koma gitu ya. Ada 3 angka ribuan di belakang koma dan 2 angka di belakang ribuan atau rupiah gitu ya. Nah, ini akan berubah. Ini juga tadi kita rubah ya, pemasangan daun pintunya menjadi 18.000, itu ikut berubah juga gitu ya. Nah, jadi silahkan pilih mau langsung di datanya langsung atau langsung ke Excel gitu ya. Itu bisa berubah gitu. Nah, selanjutnya untuk grafik sudah paham ya? Kita langsung masuk ke hyperlink. Selanjutnya kita akan belajar perintah hyperlink ya, hyperlink. Jadi perintah hyperlink itu untuk melingkan antar slide bisa, kemudian dari slide ke video bisa, dari slide ke video ya itu bisa. Kemudian untuk kembali lagi juga bisa gitu ya. Nah, caranya kita mulai saja ya. Misalkan kita ada di slide 4. Nah, kita sebelum membuat hyperlink ya, kita harus sebelum membuat hyperlink kita harus membuat dulu shape atau objek yang bisa dijadikan sebagai hyperlinknya itu gitu ya. Biasanya kita buat shape ya. Shape di sini bebas mau bentuk yang mana saja, itu bisa sama saja ya, bisa di hyperlinkkan. Nah, hyperlink ini ada di menu insert ya. Kemudian di sini ada hyperlink. Nah, di insert juga kalian sebelum membuat hyperlink harus membuat dulu shape-nya dulu gitu ya. Nah, kita bikin shape, kemudian kita contohnya misalkan ini ya. Tanda panah saja, kita contohnya misalkan ini. Nah, slide 4 ini kita ingin hyperlinknya ke slide grafik ini. Jadi dari slide 4 menuju slide 8 gitu. Jadi nggak usah kalian klik-klik atau diklik-klik ya, tapi cukup pakai hyperlink. Contohnya misalnya ini sudah ada tandanya ya. Kemudian kita langsung misalkan kita edit namanya dulu, misalkan apa nih? Grafik gitu ya.
Kita tulis grafik, ini hyperlink untuk menunjuk grafik gitu ya. Kita klik, kemudian kita lihat insert hyperlink. Nah, di sini ada macamnya ya, hyperlinknya. Kita lihat kita mau menuju ke slide keberapa? Slide ke-8 di file PowerPoint ya. Ini ada beberapa file. Berarti ini ada 2 file yang saya buka, ada file tutorial, ada file PowerPoint. Namun saya mau melingkan ini di file PowerPoint karena ini ada di file PowerPoint. Namun di slide ke-8 gitu ya. Di file PowerPoint dan slide ke-8. Nah, contohnya kita langsung buka PowerPoint, kemudian bookmark. Kita lihat ke slide 8. Ini ada slide title ya. Di sini ada slide title tuh kita ada di slide ke-8 gitu ya. Yang terakhir ini ya ada di slide ke-8. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, kita cek, bisa kita langsung cek misalkan ya. Nah, ini ada grafik ini kan. Kalau kita di next langsung ke sini. Tapi kalau kita mau menuju ke grafik tadi, kita tinggal klik. Nah, kita langsung masuk ke grafik ini gitu ya. Nah, kemudian jika kita ingin kembali nih grafik ini, pengen kembali ke si slide tadi, nggak usah kita mundur begini ya. Nggak usah mundur, tapi kita bikin hyperlink juga lagi ya. Bikin hyperlinknya lagi di sini. Kemudian ambil insert, kemudian ambil shape, misalkan ya, kita ambil yang mana saja bebas ya, boleh. Misalkan ini ya, misalkan kita kasih nama back, bebas loh ya, mau dikasih nama atau tidak boleh saja. Back, kemudian kita cari hyperlink, PowerPoint ya, tadi file di PowerPoint, kemudian kita kembali tadi ke slide 4. Ya, ke slide 4, oke. Kita cek ya dari slide 4, kita lihat, nah kita ke grafik ya dari sini, nah kita ngelink ke grafik. Nah dari grafik kita pengen kembali lagi, tinggal back, ini kembali ke grafik, baru melanjutkan presentasi di slide selanjutnya, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin ngelinknya ke video, boleh kita bikin saja. Contohnya, misalkan kita dari sini ya, bikin shape, kemudian ambil shape-nya ya, kemudian beri namanya misalkan video. Nah, kita linkkan, klik hyperlink, kemudian kita cari videonya. Kita cari videonya ada di mana nih? Misalkan kita lihat yang banyak videonya itu di video tutorial. Ketika kalian belajar Excel kemarin ya, nah ini filenya misalkan ya. Oke. Nah, sudah oke. Kemudian kita coba ya. Kita klik videonya. Oke. Nah, kita akan masuk ke video gitu ya, ini video tutorial. Jadi bisa langsung, nggak usah kalian naruh videonya di file yang beda. Ketika mau presentasi berikut video dari misalkan uraian pekerjaan yang sudah saya kerjakan, kalian buka dulu filenya, tidak perlu, cukup klik hyperlinknya saja ya. Jika sudah selesai presentasinya, kita close, dia akan kembali lagi ke sini otomatis, ke slide yang tadi kalian presentasi gitu ya. Kalian nggak usah susah-susah videonya dibuka di luar slide ini gitu ya. Cukup di slide ini saja, tinggal kalian klik saja gitu ya. Tinggal klik, oke. Videonya akan berjalan gitu ya. Kalau sudah, tinggal di close saja. Nah, ini akan kembali lagi ke slide semula gitu. Ya, itu untuk hyperlink ya, untuk melingkan antar slide, atau kalian akan menampilkan video atau file-file lainnya, atau web juga bisa ya, situs-situs juga bisa langsung di linkkan dari slide ini gitu ya. Oke.